Hibol. Di posan gue kali ini gue bakal ngebahas tentang rumor transfer Barcelona yang menurut gue sudah mendapatkan beberapa hal positif dari para fans, dan juga mungkin rumornya juga semakin hari semakin kuat juga, yaitu kepindahannya Sergio Des dari Ajax ke Barcelona untuk menggantikannya Semedo. Dan gue nggak perlu ngebahas Semedonya dulu. Untuk ngebahas Semedonya ntar dulu, kita bakal ngebahas tentang seberapa bagusnya Sergio Des dan cocoknya dia untuk FC Barcelona. Untuk Sergio Des, ini adalah musim pertamanya dia sebagai pemain sepak bola di kompetisi resmi, karena sebelumnya dia main di Ajax main muda ya kayak gitulah, dan baru musim ini dipromosikan dan langsung bisa menjadi starting 11 menggantikan siapa tuh, Mazraoui. Mazraoui digantikan oleh Sergio Des yang umurnya masih 18 tahun dan sekarang dia udah berusia 19 tahun, dan dia adalah pemain muda Amerika, dan sangat jarang sekali pemain muda Amerika itu ialah seorang center back atau seorang pemain bertahan, karena kebanyakan sekali pemain potensial dari Amerika ataupun Kanada itu kebanyakan dari pemain sayap atau pemain striker gitu. Tapi ini itu dia adalah seorang pemain bertahan, meskipun Sergio Des bukanlah pemain kelahiran atau orang kelahiran Amerika asli. Dia itu adalah keturunan di Belanda. Seingatku dia lahir di Belanda, terus tapi orang tuanya pindah atau gimana, pokoknya dia itu ada keturunan Belanda. Jadi tidak 100% murni dia itu adalah, tidak 100% dia ialah orang US. Jadi dia ada keturunan Belandanya, makanya dia bisa masuk ke Akademi Ajax. Dan untuk market value-nya dia untuk seorang yang baru semusim bermain di kompetisi resmi sepak bola sangat besar sekali, 18 juta euro bisa didapatkan dalam musim perdananya dia. Sangat luar biasa sekali, dan yang mungkin kalian belum bisa ngeh seberapa bagusnya dia itu ialah, pertama dia tuh punya pace, kecepatan dia luar biasa, dan kelincahan dia juga luar biasa, dan ini yang tidak dimiliki oleh Semedo hanya memiliki kecepatan, larinya lurus doang. Dan kalau Sergio Des punya kelincahan, dan ini yang bisa mungkin meyakinkan orang-orang bahwa memang Sergio Des cocok untuk menggantikan Nelson Semedo, karena ya kelincahan itu tidak dimiliki oleh Semedo, dan insting menyerangnya Sergio Des ini lebih jauh attacking minded Sergio Des daripada Nelson Semedo, karena ya kalian tahu lah FC Barcelona bahwa Nelson Semedo ini selama 3 tahun dia di FC Barcelona lebih menonjolkan tentang defense dia, tidak menonjolkan keattackingan dia. Meskipun dia sudah mencetak 10 assist, tapi 10 assist dari 3 musim perdananya itu kan tidak terlalu bagus-bagus banget, maka dia juga tidak bisa menyaingkan atau mencadangkan Sergio Roberto. Dia dibandingkan dengan Dani Alves, kan orang-orang memprediksi bahwa Semedo ini bisa menjadikan Dani Alves, ternyata tidak. Dia udah 3 musim baru 10 assist gitu loh. Meskipun gue udah pernah bilang bahwa di episode yang Barcelona goblok itu, gue udah bilang bahwa Semedo ini udah mulai mengalami peningkatan semenjak Erik Setien. Dan sebenarnya ya kalau misalkan seperti itu sih, gue tuh ngelihatnya peningkatannya tuh jauh banget. Dia tuh sudah bisa mulai attacking minded itu sudah mulai kebentuk dari Erik Setien. Dan ya gue nggak tahu apa masalah kenapa dia dijual, atau mungkin karena dia udah 3 musim tapi masih begitu aja. Board sudah mulai nggak tahan karena harganya, seingat gue dulu 45 juta euro dibeli dari Benfica, dan juga mungkin karena board menilai bahwa udah ada yang ngincer. Misalkan seingat gue udah berapa banyak PSG ngincer, City ngincer, Juventus ngincer, dan dengan harga yang cukup mahal, mungkin board sudah mulai hatinya tergoyahkan, karena pada awalnya Setien ingin mempertahankan, tapi karena bukan Setien, makanya board ini tidak berpikiran untuk menjual Semedo, karena ada beberapa tim yang sudah mulai mengeluarkan duit banyak untuk Semedo, akhirnya tergoyahkan hatinya. Jadi ya seperti itulah. Tapi sebelum kita ke segmen tapi, Semedo ini dirumorin ingin ditukar dengan Pjanic, dan kalau misalkan seperti ini sih gue setuju. Gue juga pernah bilang di episode Barcelona goblok itu, thumbnailnya hancur. Barcelona itu ingin menukar Arthur dengan Pjanic, dan disitu gue bilang goblok banget Barca. Tapi ya kalau misalkan Semedo ditukar dengan Pjanic, oke aja, meskipun gue sangat tidak setuju jika Pjanic ingin datang ke Barcelona, karena umurnya sudah 30 tahun, posisi sama dengan Busquets, meskipun dia bisa mainkan di CM, tapi tetap aja posisi permainan dia tidak bakal bisa sebagus ketika dia mainkan di DM.
dan lambat. Buat apa Barcelona tidak butuh gelandang lambat, dia butuh, atau Barcelona butuh gelandang kreatif. Ya seperti itu. Anjir udah tua gitu, ngapain beli. Mendingan dua atau namanya biarin aja lah Pjanic pindah ke PSG atau ke Chelsea. Nah, tapi jika Barcelona ingin membeli Sergio Dest untuk menggantikan Semedo, kenapa Barcelona tidak menjadikan Emerson Royal atau Moussa Wagué untuk menjadi pengganti Semedo? Karena gini dah, untuk masalah ngomongin pengalaman, untuk masalah ngomongin jam terbang, Sergio Dest baru semusim. Dia baru semusim bisa bermain di level kancah Eropa sepak bola dunia, sepak bola resmi, baru semusim. Sedangkan Moussa Wagué udah beberapa musim, udah lama juga. Emerson Royal udah 2 musim berturut-turut menjadi starting 11 Real Betis. Kalau ngomongin pengalaman, sudah banyakkan Emerson Royal dan Moussa Wagué. Bahkan Moussa Wagué pun starting 11 di Senegal untuk Piala Dunia 2018 lalu dan dia mencetak gol. Kalau ngomongin pengalaman ya gimana gitu loh. Kalau misalkan kalian bilang Moussa Wagué dan Emerson Royal tidak Emerson belum inilah dia kan belum pernah main di Barcelona. Kalau misalkan kalian bilang bahwa Moussa Wagué dia terlalu banyak pengalaman bermain di Barcelona atau tidak terlalu cocok dengan permainan Barcelona, ya lu nggak mainin gimana dia bisa adaptasi dengan permainan FC Barcelona gitu loh. Karena ya untuk pemain muda bisa adaptasi, untuk pemain muda bisa mengeluarkan potensialnya, satu kuncinya mainin dia, bikin jam terbang kepada dia. Jadi seperti itu aja. Lu gak usah buang-buang duit. Market value-nya Sergio Dest kan 18 juta. Mungkin aja nanti dia dijual 40 juta atau 40 juta. Karena ya seperti itulah bisnis tim-tim besar Eropa. Lu ngapain buang-buang 40 juta 50 juta euro hasil duit dari mungkin Semedo nanti dijual 50 juta euro. Lu ngapain 50 juta euronya dihabisin untuk beli right back baru? Lu udah punya 2 right back muda yang sangat luar biasa, Emerson Royal dari Brazil dan Moussa Wagué dari Senegal. Ngapain gitu loh. Bahkan menurut gue sendiri bisa bilang bahwa Moussa Wagué itu lebih bagus daripada Semedo. Entah mengapa ya, karena gue lihat bahwa Moussa Wagué ini attacking mindednya memang cepet banget. Itu kayak mirip sama Sergio Dest, mirip ya. Kalau misalkan udah gue bilang mirip itu ya ngapain Barcelona beli Sergio Dest lagi. Meskipun gini ya, meskipun kalian misalkan bilang Sergio Dest ini adalah pemain bintang di Eredivisie, main bintang di Ajax, tidak seperti Emerson Royal yang bukan pemain bintang di Real Betis. Meskipun dia starting 11 tapi dia bukan pemain bintang, dan Moussa Wagué bukan pemain bintang di Senegal. Ya, dan bisa gue bilang bahwa apakah pemain bintang jaminan lu bisa bermain bagus di FC Barcelona? Karena gini dah, lu bisa atau lu itu pemain bagus di suatu klub atau di beberapa liga dan bermain di Barcelona, apakah ada jaminan lu bisa bermain bagus di FC Barcelona? Tidak. Coutinho sangat luar biasa sekali ketika di Liverpool, baik di Liverpool ataupun di Brazil. Ketika dipindah ke FC Barcelona, ya kalian sudah tahu lah apa yang terjadi. Karena FC Barcelona itu bukan semata-mata lu harus bermain bagus atau lu bisa bermain bagus di klub sebelumnya dan bisa menjamin bahwa lu bisa bermain bagus juga di FC Barcelona. Tidak seperti itu. Kita coba bandingin aja Coutinho dengan Paulinho gitu. Ya bintangan Coutinho kan jelas. Gue gak ngomongin tentang permainan gimana Coutinho Paulinho gimana, permainannya beda. Tapi kan secara kualitas jauh Coutinho di atas Paulinho. Secara DNA, secara cocok-cocokan DNA, Coutinho cocok dong dengan DNA Barcelona. Paulinho boro-boro cocok. Mana bisa gelandang box to box tiki taka. Tapi suksesan mana? Paulinho lebih sukses daripada Coutinho. Jadi ya bermain di FC Barcelona tuh hoki-hokian. Nggak selamanya lu itu bermain bagus di klub sebelumnya terus lu bisa menjamin bisa bermain bagus juga di FC Barcelona. Nggak ada jaminan seperti itu. Yang penting ya pelatihnya bisa memberikan keyakinan, pelatihnya bisa memberikan jam terbang kepada pemain-pemainnya, dan pelatihnya bisa mensatukan chemistry antar pemain. Yang penting itu aja, karena bermain di FC Barcelona itu sangat-sangat susah sekali karena tekanannya sangat luar biasa, tekanan dari para fans decul di luar sana yang ingin sekali para pemainnya itu selalu stabil di setiap match. Dan itu sangat goblok sekali karena menurut gua even Messi dan Ronaldo pun tidak bisa stabil dalam setiap match berturut-turut, nggak bisa. Pasti ada tuh 1-2 match atau 3 match mungkin dia agak menurun performanya, dan itu masih agak wajar karena itu manusia. Dia bisa aja kelelahan, bisa aja kayak mood bermainnya lagi kurang, kan bisa aja gitu. Jadi ya untuk para fans tercul di luar sana yang gak usah berharap atau membuat para pemain-pemain di luar sana itu kayak seakan-akan harus
harus apa namanya, paling bagus setiap detik, setiap permainan dia harus paling bagus, harus bagus, jadi nggak usah gitu. Ya karena seperti kalian setuju dengan pendapatku, jika kalian setuju dengan video ini, jika kalian tidak setuju tinggal dislike. So what's up guys, and I always love football.